Nah, teman-teman, jadi depan kita kali ini ada Ford Ranger Raptor yang warna silver. Ini warna terakhir dari Raptor yang dimana akan jadi warna langka. Kenapa jadi warna langka? Karena next ya tahun depan nanti warna ini tidak akan diproduksi lagi. Nah, dan ini akan jarang banget ada di jalanan. Kita bahas dari bawahnya sensornya dulu. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ada 6 sensor. 1 2, nah ini yang ketiga, 4, 5, ada 6 sensor. Kenapa 6 sensor? Tahu kan? Tidak tahu. Nah, 6 sensor ini menandakan bahwa mobil ini bisa parkir otomatis. Jadi kalau teman-teman merasa parkirannya sulit atau apapun itu, tenang, dia bisa parkir paralel dan juga parkir seri. Mobil ini bisa segede gini, dia bisa parkir otomatis. Itu udah termasuk hebat banget. Nah, lalu ini untuk yang membedakan di Ranger Raptor, dia udah pakai grill segede ini yang logonya Ford, gede banget kan ini teman-teman. Nah, bisa lihat ya. Nah, lalu ini kamera menandakan bahwa dia sudah memiliki fitur yang namanya kamera 360. Jadi teman-teman bisa melihat sekeliling. Itu gunanya kamera 360. Misalkan lagi nggak ada tukang parkir, ini sangat berguna banget kamera 360 ini. Berarti kita nggak usah butuh tukang parkir, Ya, nggak butuh kita tukang parkir, so kita bisa melihat keadaan dari luar lewat head unitnya. Nah, lalu mau tahu mesin ini tenaganya berapa? Tenaganya itu cuma 2000 cc, tapi dia biturbo. Jadi tenaga atas sama bawah itu selalu dapat. Itu biturbo. Dan dia 10 percepatan, otomatis 10 percepatan. Dan dia sudah pedal shift untuk Raptor ini. Ayo kita lihat sini. Yang membedakannya lagi, yang pertama ban. Bawahnya seperti ini teman-teman. Dia udah emang settingan ban yang udah khusus off-road. Tapi bisa semi-semi lah, bisa buat aspal juga. Dia itu menggunakan ring 17. Kalau velgnya dia menggunakan ring 17 ya teman-teman. Nah, lalu untuk suspensinya di sini kurang kelihatan. Dia itu suspensinya pakai Fox. Nanti kita lihat di belakang. Fox itu apa, Pak? Fox itu adalah suspensi dari Raptor sendiri. Itu yang biasa dipakai buat racing balapan di padang pasir. Yang bisa teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, ini kan gurun. Nah, kebanyakan suspensi Fox itu peruntukannya seperti itu. Sama buat off-road. Nah, ini ada gunanya, bukan buat gaya doang. Gunanya apa? Gunanya itu untuk mengeluarkan suhu panas di dalam mesin. Jadi mesin tidak akan terlalu panas. Untuk sirkulasi udara berarti, Pak, ya? Betul sekali. Sirkulasi udaranya lancar. Nah, lalu ini kita lihat dari bagian footstepnya, dia juga beda dari semua Ford Ranger yang lainnya. Dia ini bahan bisa kedengaran kan bajaknya beda dengan yang lain. Jadi kalau teman-teman ada mobil yang nabrak dari samping, otomatis mobil itu bisa dinyatakan penyok. Ini mah nggak kenapa-napa, dia yang penyok. Tahan banting. Tahan banting. Nah, dia modelannya untuk buka ini nggak ada di dalam ya, cukup ditekan aja. Ini kapasitas tangkinya dia itu 80 liter. Dan untuk tingkat kehematannya di dalam kota, kalau lagi macet-macetan, dia itu 1:11. Kalau normal ya dia 1:13. Irit, Pak, ya? Irit, masuk irit ya, diesel lagi. Dan diesel aja minimal tuh dashlight. Minimal dashlight. Nah, teman-teman, untuk suspensinya memang nggak terlalu kelihatan ya di sini nih. Gimana cara untuk melihatnya suspensi Fox ini? Harusnya di kolong. Dari kolong, Pak, ya? Harusnya di kolong, tapi udah dijamin dia pakai Fox. Nah, ini untuk cara buka bagasinya, dia simpel teman-teman. Dia nggak hidrolik, masih manual. Tapi kalau teman-teman ntar mau custom ke hidrolik, di sini pun dikerjain bisa. Bobotnya ini dia bisa sampai 2 ton. Cukup kuat ini teman-teman, baknya dan ininya pun juga. Dan mobil ini teman-teman bisa ngeliat di situ. Nah, itu ada colokan sambil buka. Ada colokan soket. Yang pertama itu soket 12 volt. Lalu ini suka camping nih. Colokan rumah. Sangat berguna banget nih colokan rumah ini. Jadi teman-teman bisa kamu mau bawa kulkas kecil kayak, mau bawa microwave, bawa buat masak nasi, mobil ini serba guna banget. Nah, lanjut kita ke bagian ke belakangnya dulu. Oh ya, by the way, panjang mobil ini berbeda dengan
SUV Everest kita. Panjangnya dia semua double cabin loh, apapun itu merek ya. Panjangnya itu 5,3. Kok tiba-tiba loyo anjing? What the fuck is this? Kosong. Oke, lanjut. Nanti dipotong aja. Jadi, panjangnya. Kasih kode. Udah. Kodenya gimana? Udah langsung aja, soalnya nggak di stop. Oh, jadi untuk panjangnya ini ya teman-teman, semua Ranger apapun mereknya lah, nggak usah Ford, apapun itu mereknya, double cabin, panjangnya pasti 5,3. Dia memang lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Nih, baknya ini cukup makan. Ini banyak fungsinya juga, buat kerja pun juga dijabarin. Nah, lalu kita masuk ke seat kedua. Bagian teman-teman bisa lihat ya, tinggi Albert ini 180 sekian. Masih ada space untuk anak. Ini posisi normal, masih bisa taruh di kolong lagi. Ya masih oke lah untuk double cabin ini, untuk seat keduanya, untuk orang tinggi ya, apalagi orang tinggi. Ini cukup nyaman banget. Nah, lalu di sini juga ada pengait nih, cantolan kalau teman-teman bawa baju kan. Di sini cantolan ada 2, di sini 1. Oh, di sini 1. Nah, lalu untuk teman-teman pasti nanya kan, dapat ban serep apa enggak sih? Dapat, tenang aja. Ban serepnya itu ada di bawah, di belakang sini teman-teman, di bawah. Bisa lihat ya. Bannya pun sama, nggak pelit kita. Untuk bannya sama. Velgnya juga sama Pak ya? Velgnya juga sama. Oke, nggak ada pelit lah. Nah, lalu untuk kunci dongkraknya di sini ya teman-teman. Dongkraknya, kalau teman-teman yang nggak tahu, di sini lokasi dongkrak ya. Nah, di belakang kursi kedua, di belakang kursi kedua. Nah, kita ke bagian interior, bagian depannya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Tadi kan udah bagian belakangnya udah dibahas. Sekarang kita akan ngebahas tuntas apa aja sih fitur-fiturnya, terus apa aja yang ada di digital cluster, apa aja di dalam speedometernya, sambil kita nyalakan. Sebelum ngebahas ke ini, kita bahas dulu atas-atasnya dulu kali ya teman-teman, langit-langit ya. Yang pertama ya udah biasa, buat ngaca. Di sini juga ada teman-teman, ada juga. Lalu ini sudah kalau ini udah auto dimming. Nah ini nih yang bikin dia spesial juga. Jadi teman-teman kalau mau kasih tambahan lampu tambahan, baik itu strobo atau apapun itu, dia tuh saklatnya udah ada, tinggal dikonekin aja, dia tinggal dipencet enter. Ini posisi mati, kalau nyala dia kuning seperti itu teman-teman. Nah ini bagian indikator, aku ngomong. Nah, jadi habis dari pre-collision assist, kita lanjut ke rear view kamera. Apa tadi, Lex? Rear view kamera delay. Apa itu fungsinya? Rear view kamera delay itu jadi setelah kita pakai mobil ini mundur, kan otomatis saat kita mundur itu kamera belakang bakal aktif. Nah, jadi setelah kita kembalikan ke normal atau ke D lagi untuk jalan seperti biasa, itu ada delay antara tampilan di head unit itu dari kamera belakang dan ketampilan normal seperti biasa gitu. Jadi kalau kita mau pakai rear view kamera delay, jadi setelah kita pakai mundur, dia masih menampilkan kamera dulu kayak gitu. Tapi kalau kita matikan setelah kita mundur dan kita pindahkan ke netral, dia bakal langsung hilang tampilan kameranya gitu. Nah, lalu untuk fitur selanjutnya itu ada namanya fitur blind spot information system. Apa itu fungsinya blind spot? Jadi misalkan teman-teman bagian lanjut ya. Jadi apa itu fitur blind spot? Jadi misalkan ada kendaraan mendekat dari kanan. Nah, teman-teman bisa ngeliat itu kan ada titik Di sebelah sini juga ada Pak. aja, bagian kiri juga ada, kiri kanan. Jadi fungsinya dia, misalkan teman-teman mobil mendekat dari sisi kiri atau dari kanan, ya teman-teman nggak bisa ngeliat dari spion, dia akan ngasih tahu teman-teman dengan cara dia akan nyala. Logo itu akan nyala, warnanya menjadi warna kuning, dan itu bisa dimatiin. Nih kan ada pilihannya kan, bisa dimatiin, bisa nyalain, tapi ini udah dinyalain. Dan bagusnya memang dinyalakan karena itu adalah bagian sensor safety juga. Nah,
Lanjut lagi kita ke park edge sensor. Ini fungsi dari ini kalau nggak salah itu adalah parkir otomatis, betul bukan Lix? Park edge sensor. Coba kita lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi. When your vehicle approach on an object, you can disable the sensor if you have. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai normal, mobil ini normal, park edge sensor ini akan mendeteksi segala objek yang nggak kelihatan sama kita, kayak gitu. Contohnya? Misalnya ada tunggul kayu atau ada kayak kalau kita mau ke pijak yang di sebelah badan jalan itu, trotoar. Ya, trotoar. Ya, trotoar namanya. Jadi kalau misalnya ada trotoar di situ, kita bisa mendeteksi kalau gitu, misalnya supaya nggak kena kayak gitu kan. Nah, itu cocok juga buat parkir ini biar nggak kena tembok. Betul. Jadi ini sebenarnya ya untuk sensor-sensor di depan dan belakang tadi untuk parkir kayak gitu. Tapi kalau kita matikan sensor ini, ya tetap aja fungsinya bakal hilang kayak gitu. Cuman kenapa kita buat ada park edge sensornya? Jadi ini gunanya untuk misalnya kita ada aksesoris gitu, kita mau pasang bendera atau yang lainnya kayak gitu. Nah, itu jadi sensornya itu nggak bakal terus-terusan hidup selama kita nggak pakai mobil ini untuk parkir kayak gitu. Jadi itu sebenarnya khusus buat yang ada aksesoris saja. Nah, lalu ada namanya fitur tadi kalau nggak salah cross traffic assist, cuman karena mobilnya mati ya kata, jadi nggak nongol. Tapi kalau mobilnya nyala pasti ada. Cross traffic assist itu apa? Jadi cross traffic assist itu adalah misalkan teman-teman di belakang ada yang nyebrang. Biasa kan mobil ini kalau mau muter balik lah, itu putaran kan nggak mungkin sekali mulus, pasti 2 kali maju mundur. Nah, kebanyakan kan kalau orang yang nggak sabaran pasti terobos. Nah, jadi misalkan teman-teman mau mundur lagi, terus belok lagi untuk tikungannya, terus tiba-tiba ada motor yang langsung nyerobot, mobil ini bisa ngetem otomatis juga untuk bagian belakang. Jadi teman-teman misalkan nggak kelihatan kan dari spion, tiba-tiba di belakang udah ada yang nyebrang, tapi karena mobil ini memiliki fitur cross traffic assist, dia akan membantu teman-teman untuk ngerem secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Nah, coba kita nyalain lagi, tapi mesinnya jangan dinyalakan. Nah, ini teman-teman, tadi Albert bilang ini adalah cross traffic assist. Nah, lanjut kita bahas bagian sini deh. Nah, teman-teman, jadi kita lanjut. Sekarang dia tuh memiliki ada 4 ya teman-teman, 4 mode. Yang pertama itu ada 2H. 2 ini mode normal, itu adalah 4x2 nya dia. Karena mobil ini 4x4, jadi otomatis bisa 4x2. Nah, lalu ini ada 4H. Teman-teman kalau mau pindah itu tinggal dipencet aja. Mobil ini nggak ribet kok. 4H itu apa? 4H itu adalah mode yang 4x4, tapi yang mode kencangnya lah. Itu 4H. Nah, lalu kita kepindah ke 4L. Apa itu 4L? 4L itu sama juga 4x4, tapi dia versi lebih ke lambat. Kenapa lambat? Karena peruntukan lambatnya dia itu untuk medan lumpur. Tenaganya memang nggak sebesar 4H, tapi kalau buat di lumpur makanya dalam 4L. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini terakhir ini doang di Raptor, mobil lain nggak ada, mobil track pun nggak ada. 4A. 4A ini adalah dia menyesuaikan medan, segala rintangan dia bisa untuk 4A ini. Jadi kalau teman-teman mau jalan off-road yang lebih ekstrim atau jalan yang basah dan jalan basah itu licin, 4A ini menyesuaikan banget dan akan bisa juga. Nah, lalu kan di sini yang bikin beda Raptor ini, dia itu ada mode baja, mode baha lah biasa disebutnya. Nih teman-teman bisa dilihat di klasternya. Yang pertama dia itu ada normal. Ada mode normal itu normal ya teman-teman, biasa. Lalu ada sport, slippery ini yang buat mode hujannya teman-teman. Nah, ini ada mode lumpurnya, ini mode pasirnya nih. Nah, ini nih yang Albert bilang mode baha ini tenaganya lebih liar banget kalau di gurun, mode baha ini.
Nah, lalu yang terakhir adalah untuk bebatuan rock on atau crown, teman-teman. Nah, dan dia by the way juga udah tilt dan teleskopik, bisa menyesuaikan bisa naik turun sama menuju bodoh teman-teman. Oke, ini menyesuaikan sama tinggi teman-teman lah, sama posisi kenyamanan. Nah, lalu ini untuk bagian tengahnya penyimpanan cukup dalam. Ini tenangnya nggak terlalu ganggu kok, bisa dilepas, masih bisa dalam lagi. Dan dia juga ada colokan soket 12 volt kok teman-teman. Bisa lihat ini bulatan ini, soket 12 volt. Itu buat penyimpanannya sangat lega banget, ditambah ada ini, sangat memuaskan lah misalkan teman-teman memiliki mobil ini. Jadi untuk kegiatan outdoor ini kayaknya cocok bener bang ya, bisa di mana-mana ada tempat ngecas gitu. Ada di sini pun, ada di bagian belakang sini. Di bagian belakang juga ada ya. Iya, tengah sini itu ada colokan rumah juga, sama kayak di bak. Dia punya juga di sini colokan rumah. Oke, mobil ini tuh udah enak banget. Nah, terus ini juga ada ambient light ya. Masalah dia bisa disetting kalau di laptop, kalau nggak salah ya. Ambient lightnya warna oranye. Karena dia kan ciri khasnya orange. Ininya pun juga warnanya orange. Bangkunya pun juga sama nih, setirnya itu orange. Bahkan di setirnya pun orange. Kalau ini sebenarnya warnanya merah gitu bang ya. Cuman kalau kita sebutannya itu code orange. Code orange gitu. Makanya jadi kita selalu bilangnya orange. Nah, ini juga ada jantan Raptornya juga ya teman-teman. Spesial banget edisi Raptor ini. Pokoknya mewah banget ya. Nah, ini kan juga stok satu-satunya di semua tempat tuh, nggak ada cuman satu doang mobil ini di semua dealer lah. Karena ini adalah warna terakhir dan akan menjadi warna langka di jalan teman-teman, warna silver. Jadi teman-teman misalkan mau butuh cepat, karena ini unit tinggal satu-satunya, untuk info pemesanan langsung bisa WA aja ke deskripsi Albert. Teman-teman mau kredit DP minim pun bisa, mau jangka waktu maksimum 4 sampai berapa tahun, 5 tahun pun juga bisa. Oke, DP minimnya itu mulai dari untuk double cabin ini di 20%. Tapi itu nggak 20% murni ya teman-teman, karena kan kendaraan ini kendaraan komersil, jadi pasti akan ada tambahan lagi untuk bunganya. Tapi itu pokoknya misalkan teman-teman nyari program terbaik, itu nanti akan Albert kasih untuk hitung-hitungannya, dan untuk harganya pun juga akan Albert kasih juga harga terbaik.